Salam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GMI Maranatha Tebet, dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, tentunya di rumah masing-masing. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah minggu ketiga sesudah Paskah ini. Dan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-41, masih di seputar khotbah Petrus dalam peristiwa Pentakosta. Sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus adalah sebuah peristiwa yang penting, suatu momentum khotbah terbuka atau kesaksian terbuka dari murid-murid Yesus kepada orang-orang Yahudi yang datang dari seluruh penjuru dunia, yang pada waktu itu datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Dan orang-orang Yahudi atau penganut agama Yahudi dari berbagai bangsa inilah yang mendengarkan khotbah kesaksian Simon Petrus tentang siapa Yesus yang sesungguhnya, yang telah mati, disalibkan dan dibangkitkan, dan yang sudah naik ke surga itu. Dan dari sekian banyak orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai bangsa itu, setelah mendengarkan kesaksian dari khotbah Petrus itu, dikatakan dalam ayat yang ke-41, ada 3.000 orang dari antara mereka yang percaya dan memberikan diri mereka untuk dibaptis dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan tentunya saudara-saudara, mereka inilah yang kemudian memberitakan berita Injil Yesus Kristus itu di negeri mereka masing-masing, sehingga berita keselamatan itu tidak hanya lagi berada di Yerusalem, tapi berita keselamatan itu sudah tersebar ke seluruh penjuru bumi dan termasuk kepada kita sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi orang Israel atau orang Yahudi, nubuat atau berita tentang kedatangan Mesias itu sudah sangat-sangat begitu kental dalam pikiran keagamaan mereka. Bagi orang Yahudi sangatlah jelas bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Sang Penyelamat, dan Mesias itu sendiri adalah Allah itu sendiri yang datang ke bumi ini. Hal itu secara jelas bisa kita perhatikan dan baca dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Hanya saja di kemudian hari, saudara-saudara, pemahaman tentang Mesias atau pengharapan Mesias itu berubah kepada pemahaman dan pengertian secara politis, yakni bangsa Israel
mengharapkan kedatangan Sang Mesias secara politis sebagai Raja dunia, layaknya seperti Daud yang memerintah. Justru inilah saudara-saudara yang dikoreksi oleh Petrus dalam khotbah kesaksiannya, bahwa Yesus yang disalibkan itu dan yang sudah naik ke sorga, Dialah sesungguhnya Mesias dan Tuhan yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dialah Mesias dan Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosa dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa itu. Oleh karena itu, keselamatan yang dibawa Yesus bukanlah bersifat politis, tetapi keselamatan itu lebih bersifat rohani, yakni menuju kepada kehidupan yang kekal atau keselamatan kekal. Tentu saudara-saudara, kita tidak hanya hidup dalam dunia ini saja, tetapi juga kita hidup dalam dunia yang akan datang. Kita sebagai manusia tidak hanya hidup pada saat kita di bumi ini saja, tetapi juga kita akan hidup setelah kematian. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah dia akan hidup dalam kebahagiaan kekal ataukah justru sebaliknya dalam kesengsaraan kekal. Dan jelaslah saudara-saudara bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan dan kebahagiaan kekal itu di dunia yang akan datang. Dan itulah berita Injil yang dikhotbahkan, yang disaksikan oleh Simon Petrus. Dan di luar Yesus Kristus tidak ada janji keselamatan yang pasti. Mungkin kita perlu mengajukan pertanyaan ini: kepada siapakah janji keselamatan itu ditujukan? Saudara-saudara, marilah kita melihat beberapa kesaksian Alkitab tentang sejarah keselamatan Allah itu. Yang pertama, saudara-saudara, Allah memulai rencana keselamatannya dan memilih Israel sebagai tujuan keselamatan itu dari antara bangsa-bangsa lain. Mengapa Allah memilih Israel dan bukan bangsa lain? Ya, saya pikir itu adalah hikmat Allah. Dan kita tidak akan pernah tahu akan hal itu, dan tidak akan pernah tahu jawabannya mengapa. Tetapi menurut saya pertanyaan yang lebih tepat adalah, untuk apa Tuhan memilih bangsa Israel? Saudara-saudara, kita melihat dalam sejarah Perjanjian Lama, sejarah Israel, bahwa Allah secara khusus telah memperkenalkan dirinya kepada Musa di Gunung Horeb. Dalam Keluaran 3 ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, yang adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Allah itu juga yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, menuntun bangsa Israel di padang gurun, siang dan malam, siang dengan tiang awan dan malam dengan tiang api, supaya mereka boleh berjalan di jalan yang tepat, di jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Dan Allah yang sama juga yang memelihara mereka dengan makanan dan minuman di sepanjang perjalanan mereka, sehingga mereka tidak kelaparan. Bahkan Allah turut berperang untuk mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga bangsa-bangsa lain pun gentar ketika mendengarkan Allah Israel sebagai Allah yang senantiasa memberikan kemenangan kepada bangsa Israel ketika bangsa itu berperang. Dan Allah itu juga yang menepati janjinya kepada Israel dengan memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Ada begitu banyak perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan besar yang Allah tunjukkan kepada bangsa Israel untuk memelihara kehidupan bangsa itu. Kita melihat Allah begitu mengasihi bangsa itu. Allah begitu mengasihi bangsa pilihannya itu. Dengan demikian saudara-saudara, maka kita bisa untuk melihat 3 hal tujuan Allah memilih Israel. Yang pertama, saudara-saudara, adalah agar Israel sebagai suatu bangsa dipisahkan dari bangsa-bangsa lain yang menyembah ilah-ilah atau dewa-dewa asing, dan supaya bangsa Israel hanya mengenal Yahweh saja sebagai satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, dan Allah yang perkasa. Dengan kata lain,
agar bangsa Israel itu dikhususkan untuk memilih Allah saja, Yahweh saja, sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar. Lalu yang kedua, tujuan Allah memilih Israel adalah supaya bangsa Israel atau melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain juga boleh mengenal Allah yang benar, yaitu Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dengan kata lain, Allah ingin supaya bangsa Israel itu memperkenalkan Dia kepada bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa lain pun boleh datang dan menyembah Allahnya bangsa Israel. Dan yang ketiga, tujuan Allah memilih Israel secara khusus adalah agar melalui Israel lah Mesias Juru Selamat yang dijanjikan itu, yang dinubuatkan itu, akan datang ke tengah-tengah dunia ini. Maka saudara-saudara, dari ketiga tujuan Allah ini, jelaslah bahwa keselamatan itu pertama-tama datang atau ditujukan kepada Israel. Lalu Allah memakai Israel sebagai alat atau sebagai sarana untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya, supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allahnya Israel dan datang untuk menyembah Allahnya Israel. Dan kemudian melalui bangsa Israel lah dinyatakan keselamatan itu akan datang ke dalam dunia ini. Dan itu juga yang dipertegas oleh Tuhan Yesus dalam pembicaraannya kepada perempuan Samaria di sumur Yakub. Yesus berkata, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itulah yang pertama, saudara-saudara. Keselamatan itu datang kepada bangsa Israel. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa janji keselamatan Allah juga tertuju kepada semua bangsa. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus memerintahkan murid-muridnya dengan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah atau amanat agung Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, untuk memberitakan tentang berita keselamatan di dalam Yesus Kristus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dan janji keselamatan itu bukan hanya milik segelintir orang. Janji keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi saja, tetapi milik semua orang, semua bangsa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan kata lain, bahwa janji keselamatan itu bersifat universal, tanpa batasan kebangsaan, tanpa batasan kesukuan. Keselamatan itu tidak pandang bulu. Siapa saja yang percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Dalam hal ini, saudara-saudara, kita semua yang secara lahiriah memang bukan keturunan orang Yahudi, namun secara rohaniah kita adalah keturunan Abraham juga, karena kepercayaan yang sama dengan Abraham, kepercayaan kepada Allah yang sama. Maka kita pun adalah orang-orang yang termasuk ke dalam janji keselamatan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena keselamatan kita telah dijamin oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, setiap orang Kristen janganlah pernah beranjak dari iman yang benar. Setiap orang Kristen janganlah pernah membelakangi Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun apa yang terjadi dalam kehidupannya, walaupun hidup penuh dengan kesukaran dan beban yang berat, walaupun hidup penuh dengan tantangan, tetapi iman yang benar itu, janji keselamatan itu telah kita miliki. Oleh karena itu, saudara-saudara, maka sebagai orang Kristen kita harus tetap teguh dan dengan setia untuk berpegang pada iman yang benar itu. Sebab janji keselamatan Tuhan itu pasti Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bahwa janji keselamatan Allah itu juga tertuju kepada mereka yang akan lahir di kemudian hari,
sebelum Yesus datang yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Janji keselamatan itu juga berlaku bagi mereka yang hidup di zaman yang akan datang, ketika kita mungkin sudah tidak ada lagi. Janji keselamatan itu menembus batas dan waktu. Janji keselamatan itu menembus masa hidup seseorang. Sama seperti janji keselamatan itu tertuju pertama kepada nenek moyang kita, tetapi juga sampai kepada kita masa kini. Demikian pula janji keselamatan itu akan sampai kepada masa keturunan kita, keturunan yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Janji keselamatan itu juga akan sampai kepada cicit dan buyut kita. Janji keselamatan itu harus sampai kepada segala zaman, dan semua orang di segala zaman haruslah mendengarkan janji keselamatan itu. Karena itu saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah supaya janji keselamatan itu tidak terputus kepada segala zaman? Nah, justru inilah yang penting saudara-saudara. Inilah tugas kita sekarang ini. Kita harus benar-benar mengajarkan dan memastikan anak-anak kita sudah mengenal Yesus Kristus. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin keselamatan mereka. Kita harus benar-benar memastikan anak-anak kita sudah menerima janji keselamatan itu. Dan juga kita harus memastikan anak-anak kita untuk mengajarkan kemudian dan memastikan kemudian kepada anak-anaknya dan kepada cucu-cucu kita juga sudah menerima janji keselamatan itu. Demikian seterusnya dan seterusnya. Janji keselamatan itu harus diberitakan dari zaman ke zaman sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menggenapi janji keselamatan itu kepada setiap orang yang percaya dan menerima Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita telah menerima janji keselamatan dari Yesus Kristus, maka ini adalah suatu momentum bagi kita untuk menyaksikan kepada dunia bahwa kita tidak akan takut lagi akan apapun selain takut akan Tuhan. Sekalipun virus corona saat ini telah menghantui dan merusak perekonomian kita, namun kita tetap bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Bahkan sekalipun kematian datang secara tiba-tiba, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi orang yang telah menerima janji keselamatan itu, di dalam hidupnya pasti akan selalu ada sukacita. Bagi orang yang telah menerima janji keselamatan itu, maka hidupnya pasti dipenuhi oleh keberanian untuk menjalani hidup. Sekalipun begitu besar rintangan dan tantangan, dia berani menjalani hidup itu karena dia mempunyai satu keyakinan bersama dengan Tuhan. Karena dia sudah memiliki janji keselamatan daripada Tuhan itu, sehingga dia tidak takut dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Karena dia yakin kalau dia hidup dia akan bersama dengan Tuhan. Kalau dia mati pun dia akan bersama dengan Tuhan. Jadi keselamatan Tuhan itu berlaku bagi kita semua yang percaya saat ini. Dan keselamatan Tuhan itu juga akan berlaku kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita yang ketiga, keempat, dan kelima, ketika mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Karena itu peganglah Yesus dengan setia dan jangan pernah tinggalkan Yesus apapun tantangan dalam hidup saudara. Karena keyakinan saudara, kepercayaan saudara, itulah yang akan menyelamatkan saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk janji keselamatan yang Kau pastikan kepada setiap orang yang percaya. Dan kami semuanya yang percaya telah menerima janji keselamatan itu. Terpujilah Engkau ya Allah kami sampai selama-lamanya.
Dan berikanlah kami kekuatan juga untuk mengajarkan dan memastikan anak-anak kami, untuk mereka juga boleh menerima janji keselamatan yang daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.